wabarakatuh. Hari ini kita kembali melakukan diskusi. Di depan kita sudah ada pemateri. Kita berharap materinya sampaikan poin-poin penting. Kita beri waktu 5 menit. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 yang akan membawakan judul materi pada sore hari ini, yaitu tentang modul pembelajaran kooperatif. Yang mana kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Jarosim Simbolot. Saya sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi kali ini. Dan 2 rekan saya, pemateri pertama yaitu Azbar Rifai, dan yang kedua ada saudara Jafar. Dan kami di sini menjadi materi pertama. Kepada Azbar, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu ada pengertian model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajaran dan para guru dalam melaksanakan pengajaran. Pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan diajarkan, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik. Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran kelompok yang memiliki aturan-aturan tertentu. Prinsip dasar pembelajaran kooperatif adalah siswa membentuk kelompok kecil dan saling mengajar sesamanya untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Hamid Hasan dalam Etin Solihatin, kooperatif mengandung pengertian bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam kegiatan kooperatif, siswa secara individual mencari hasil yang menguntungkan bagi seluruh anggota kelompoknya. Jadi, belajar kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam pengajaran yang memungkinkan siswa bekerja bersama untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam kelompok tersebut. B. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif. A. Pembelajaran dibentuk dengan siswa kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Siswa melihat semua anggota mempunyai tujuan yang sama, membagi tugas dan tanggung jawab yang sama, akan dievaluasi untuk semua, berbagi kepemimpinan dan keterampilan untuk bekerja bersama, dan terakhir diminta untuk bertanggung jawab individual materi yang ditangani. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi pemateri pertama dari kelompok kami, dan selanjutnya akan langsung saja kepada pemateri kedua untuk melanjutkan presentasi kali ini. Saya persilakan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Azbar Rifai. C. Tujuan pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya 3 tujuan pembelajaran yang dirangkum sebagai berikut. Yang pertama ada hasil belajar akademik. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu. Penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, kelas sosial, kemampuan maupun ketidakmampuan. Mengajarkan untuk saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga ada pengembangan keterampilan sosial. Mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Keterampilan ini penting karena banyak anak muda dan orang dewasa masih kurang dalam keterampilan sosial. D. Prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Ada 5 unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama prinsip ketergantungan positif atau positive interdependence, yaitu dalam pembelajaran kooperatif keberhasilan dalam penyelesaian tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Keberhasilan kerja kelompok ditentukan oleh kinerja masing-masing anggota kelompok. Oleh karena itu, semua anggota dalam kelompok akan merasakan saling ketergantungan. Yang kedua ada tanggung jawab perseorangan atau individual accountability, yaitu keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan dalam kelompok tersebut. Yang terakhir ada interaksi tatap muka atau face to face promotion interaction, yaitu memberikan kesempatan yang luas
kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, melakukan interaksi dan diskusi untuk saling memberi dan menerima informasi dari anggota kelompok lain. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi sesi penyampaian materi dari kelompok kami, kelompok 8, tentang mode pembelajaran kooperatif. Sekian dari pemaparan, langsung saja jika ada yang ingin bertanya akan kami berikan jawaban, bukan harapan. Karena kami di sini sedang presentasi, bukan mengisi hati yang sunyi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengar pemaparan tadi dari materi pertama dan kedua, dan telah menyimak dari awal hingga akhir. Sekian presentasi kami tadi, ya kan? Pak Maman beli balon udara sampai rumah balonnya meletus. Jika ada yang ingin bertanya, syaratnya tinggal dulu 100. Enggak. Jangan gara-gara itu tidak jadi bertanya ya. Langsung saja kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya. Jadi pertanyaan saya, apakah metode pembelajaran kooperatif ini cocok diterapkan di semua jenjang pendidikan? Kalaupun cocok, berikan alasan. Pertanyaan. Jadi untuk kelompok ini kan membahas tentang cara kerja metode pembelajaran yang kooperatif. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana sih cara kerja model pembelajaran kooperatif dan kenapa sih kita harus menerapkan pembelajaran kooperatif itu? Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman. Tadi ada 2 pertanyaan yang masuk kepada kelompok kami, kelompok 8, dan kepada pemateri sudah dicatat pertanyaan yang masuk. Kepada pemateri langsung saja saya beri kesempatan untuk menjawabnya. Saya di sini akan menjawab pertanyaan Rifin dengan pertanyaan, apakah metode pembelajaran kooperatif cocok diterapkan di semua jenjang pendidikan? Singkat saja, metode pembelajaran kooperatif tidak semudah itu bisa diterapkan di semua jenjang pendidikan. Ada kalanya bisa diterapkan di suatu jenjang dan sebaliknya. Hal ini karena dalam metode pembelajaran kooperatif, kegiatan belajar kelompok lebih diutamakan. Berhasil atau tidaknya tujuan pembelajaran sangat ditentukan oleh keberhasilan diskusi mereka. Misalnya siswa SD yang pada dasarnya belum memiliki rasa tanggung jawab dan cenderung lebih suka bersenang-senang akan kesulitan jika disuruh belajar sendiri, apalagi untuk belajar secara berkelompok. Jadi pembelajaran kooperatif ini lebih cocok digunakan untuk orang yang mungkin remaja atau lebih dewasa. Mungkin mahasiswa contohnya. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Pertanyaan dari saudara Patri, di mana pertanyaannya bagaimana cara kerja model pembelajaran kooperatif dan mengapa kita harus menerapkan pembelajaran kooperatif? Ibrahim mengemukakan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif yang terdiri atas 6 langkah. Yang pertama itu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, menyajikan informasi, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, memimpin kelompok bekerja dan belajar, evaluasi dan memberikan penghargaan. Dan mengapa kita harus menerapkan pembelajaran kooperatif? Tujuan pembelajaran kooperatif adalah penerapan pembelajaran agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan dapat memberikan kesempatan kepada orang lain dalam menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua, teman-teman yang telah menyimak presentasi kali ini. Dan hanya itu yang dapat kami berikan jawaban kepada penanya. Jika belum puas atau belum sempurna jawaban yang kami berikan dari pemateri pertama maupun kedua, mohon maaf karena yang sempurna itu bisa kita berdoa. Terima kasih. Saya dari kelompok 8 ingin izin undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.